Mari kita berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita yang begitu sangat-sangat luar biasa, menyertai kita senantiasa di dalam segala keadaan. Dan pagi hari ini saya sangat bersyukur, it's a privilege untuk bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan boleh slide-nya ditampilkan? Dan tema kita diambil dari buku Keluaran 12 ayat 13, I will pass over you. Ya, yang kita semua tahu bahwa bulan ini juga setiap bulan April kita akan merayakan Paskah, minggu depan juga kita akan Jumat Agung dan juga Paskah, dan Passover inilah yang akan kita celebrate, yang menjadi tema kita. Di buku Keluaran 12 ayat 13 dikatakan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dan yang sangat excited, kita sebagai satu keluarga di Jemaat Gereja Kristus selama bulan ini, ya, minggu lalu Pendeta Frankie mengambil tema dengan God's Call and Deliverance yang membahas buku Keluaran di pasal 1 sampai 6. Hari ini tanggal 13 April saya mendapatkan kesempatan, temanya adalah The Power of God Over the Enemy. Saya akan mengambil buku Keluaran 7 sampai yang pasal 7 sampai 12. Minggu depan di Good Friday, Deliverance through the Red Sea, Exodus dari 13-15. Pas Paskah juga kita akan belajar God's Provision and Covenant. Dan di bulan yang terakhir, di minggu terakhir, God Presence and Worship. Ini sangat luar biasa, kita akan mengcover semua buku Keluaran sehingga kita pun bisa belajar bersama-sama dan mendapatkan esensi dari Tuhan. Dan saya juga sangat excited ya, minggu lalu Pendeta Frankie juga memberikan 3 poin. Ya, in distress, truthful. In desperation, thoughtful. In discipline, transform. Ya, saya mau mengingatkan kita sekali lagi karena ini berhubungan ya. Pasal 1 sampai ke 12 yang kalau kita masih ingat minggu lalu Pendeta Frankie menjabarkan the chart dari pembagian dari buku Exodus ya, Keluaran 1 sampai 12 dibikin menjadi satu kesatuan, dan saya akan melanjutkan di hari ini. Dan yang sangat menarik brothers sisters dan juga jemaat yang dikasih Tuhan, buku Keluaran di pasal 7 dan 12 mungkin ini yang paling familiar di antara kita semua karena membicarakan tentang 10 tulah yang terkenal dari bagaimana Tuhan menghukum bangsa Mesir. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita ketika kita melihat 10 tulah tersebut, bukan hanya sekedar penghukuman dari Tuhan. Tapi saya mau mengajak kita untuk bisa melihat bagaimana how powerful God is dari 10 tulah tersebut. Itu bukan hanya sekedar menghukum aja, tapi di balik itu ada karakter Tuhan yang sangat luar biasa. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya melihat wow, saya hanya bisa amazed dengan Tuhan kita. Sehingga pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita, dan judul dari khotbah saya adalah The Sovereignty of God, kedaulatan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan adalah Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan memegang kendali atas segala hal. Dia berkuasa atas alam semesta, manusia, dan segala kejadian di dunia. Allah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa segala yang ada. Jadi pas waktu kita melihat 10 tulah yang akan kita saksikan bersama-sama, dari Keluaran 7 sampai dengan 12, kita akan melihat bagaimana Tuhan yang mengontrol alam semesta ini. Amazing kan, bukan hanya dihukum aja, bukan hanya penghukuman, tapi kita juga bisa melihat bagian dari alam semesta yang dia ciptakan, dia yang mengontrol. Manusia juga di dalamnya. Dan semua events tersebut yang akan kita saksikan itu adalah bagian dari grand plan dia dan tidak keluar dari rencana beliau. That is the sovereignty of God. Sebelum saya lanjutkan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk kami bisa melihat betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Your sovereignty God, kedaulatan Engkau adalah mutlak dan luar biasa Tuhan, sehingga kami Tuhan hari ini Tuhan melihat kedaulatan Engkau Tuhan, kami hanya bisa terpaku, in awe, dan kami bisa semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman Engkau.
Bantu Tuhan untuk hamba Engkau untuk bisa menyampaikan firman ini dan akan mengajak kita belajar dari buku Keluaran dan keluar dari tempat ini dengan sangat excited untuk bisa melihat dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya, hanya dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hal pertama yang saya ingin bagikan kepada kita adalah waktu kita bisa melihat dan mengerti kedaulatan Tuhan, Tuhan ingin kita untuk worship Dia. Worship seperti apa yang Tuhan maksudkan di sini? Kita lihat sama-sama di buku Keluaran 7 ayat 16 dikatakan, "Then say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go, so that they may worship me in the wilderness. But until now, you have not listened." Inilah yang dikatakan kepada Musa. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi. Supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Kita akan melihat translasi dari kata worship di sini. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan beribadah. Kita akan saksikan bersama-sama bagaimana beribadah menurut Tuhan yang Tuhan maksudkan. Saya sangat bersyukur kalau saya bisa mengajak kita untuk bisa memiliki perspektif dari bagaimana Tuhan mengalahkan dan juga dengan kekuatannya mengalahkan semua musuh-musuhnya ya, yang diwakili oleh dewa-dewanya bangsa Mesir dan juga manusianya dan segala apapun. Ya, the 10 plagues ini yang kita lihat adalah peperangan antara God of Israel melawan the pagan gods. Kenapa dikatakan pagans? Karena bangsa Mesir ini memiliki banyak dan percaya kepada banyak dewa-dewi. Ya, disclaimer sedikit, bangsa Mesir sendiri memiliki kurang lebih hampir 2.000 dewa-dewi. Sama kebanyakan dengan ada beberapa ajaran di dunia ini ya. Nah, waktu kita melihat bagaimana Tuhan mengalahkan dan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, yang diwakili oleh dewa-dewi mereka. Jadi sebenarnya dari 2.000 dewa-dewi tersebut ada kurang lebih sekitar 34 jagoan-jagoannya. Ya, dari jagoan-jagoan ini kita akan melihat dari 10 itu kita akan lihat bersama-sama setiap tulah mewakili dewa-dewinya mereka. Bukan cuma satu, tapi bisa 3, 4 karena mereka mempunyai kekuatan. Kalau menurut hikmatnya bangsa Mesir, beberapa dewa ini punya kekuatan, bahkan ada yang bisa mengontrol alam dan juga memberikan hikmat kepada manusia yang percaya kepada mereka. Ya, nah di 4 tulah yang pertama kita akan mulai. Ya, di tulah yang pertama bagaimana Tuhan mengubah Sungai Nil menjadi darah. Ya, ini hanya 3 doang. Sebenarnya masih ada beberapa dewa-dewi yang merepresentasikan Sungai Nil ini karena ada penunggunya ya. Kalau misalnya kita bisa lihat bersama-sama di gambar yang pertama ya, mewakili dewa Osiris, Num dan Happy ya, yang mewakili penunggu, ada penunggunya Sungai Nil, penjaganya, dan juga dipercaya bahwa aliran stream dari Sungai Nil itu adalah darahnya, aliran darahnya si Osiris katanya, one of the top god di bangsa Mesir. Nah, kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengubah alam menjadi airnya menjadi darah. Wow. Ya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Yang kedua dikatakan the plague of frogs. Ya, ini adalah peperangan dari Dewi Heket, the goddess of fertility. Ya, bagaimana kodok-kodok itu dimunculkan oleh Tuhan. Dan ini yang sangat menarik saudara-saudara yang terkasih. Bangsa Mesir juga punya ahli-ahli mereka, jampi-jampinya ya, magician-nya. Mereka pun mengeluarkan kata-kata itu. Tapi kata-kata itu gak bisa ngapa-ngapain sama kata-katanya Tuhan. Cuman bisa munculin aja. Sama seperti waktu Musa bisa disuruh Tuhan dengan tongkatnya menjadikan ular. Bangsa Mesir juga bisa. Tapi ularnya bangsa Mesir diapain? Dimakan. Jadi kalah. Ya, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, Dewi Heket sendiri gak bisa ngapa-ngapain. Ya, yang ketiga, the plague of Gnats. Ya, itu peperangan dewa Geb dan juga Yahweh, ya, ini juga mewakili beberapa tuhannya mereka yang katanya berkuasa atas bumi, tanah, sehingga akhirnya pada hari itu
tidak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak bisa melindungi cropsnya mereka. Selanjutnya di tulah yang keempat, ya dikatakan the plague of lies, lalat pikat. Ya kita tahu peperangan dari Tuhan, Kepri melawan Yahweh. Kembali juga di dalam peperangan ini juga banyak sekali sebenarnya dewa-dewa yang melindungi tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Salah satunya Kepri. Kepri juga salah satu dewa yang sebenarnya yang dikatakan dewa creation. Dia juga bisa mengontrol matahari, ya. Jadi dewa-dewa ini juga banyak sekali yang punya double or triple job, tapi Tuhan ngalahin mereka semua. Ya, ada yang sangat menarik dari lalat ini, bangsa Israel yang pada saat itu berdiam di Goshen tidak ngerasain apa-apa. Karena Tuhan melindungi mereka. Wow, amazing Tuhan kita. Dan selanjutnya dikatakan the plague of boils, ya, bara api. Peperangan Tuhan melawan Sekhmet, Isis, dan Imhotep. Wah, ya ini the god of, ada dewa penyembuhan, ada dewi dari segala macam obat-obatan dan kedamaian, ya, dan Sekhmet sendiri adalah dewi peperangan dan kesembuhan. Mereka pun gak bisa ngapa-ngapain, bahkan si jampi-jampinya orang Mesir itu pun mereka kena baranya, gatal-gatal mereka, ya, luka-luka. Dan apa yang terjadi? Dewi healing mereka dan juga dewi dari segala obat-obatan mereka gak bisa ngapa-ngapain, brothers sisters. Ya, selanjutnya di plague of livestock, ternak sampar mereka, ya, Tuhan mengalahkan Hathor dan Apis, ya, karena kepala mereka katanya dipercaya seperti lembu dan juga kerbau. Ya, Apis adalah dewa dari kekuatan dan kesuburan, sementara Hathor adalah dewi dari love and protection. Mereka pun tidak bisa ngapa-ngapain, ternak mereka, sampar mereka mati. Ya, dan ini juga sangat menarik di plague of hail-nya, ya, perlawanan Tuhan melawan Nat and Shu, di mana hujan es di padang gurun. Menarik ya, Tuhan mengontrol alam, mengalahkan dewa udara mereka, penguasa udara, dan juga dewi langit mereka. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kesian banget. Ya, the plague of locust, belalang. Wah, ini peperangan melawan banyak dewa juga yang melindungi agrikultur mereka, segala macam, ya. Ada Set di sana, the god of storm and disorder, ya, sehingga menyebabkan kelaparan di seluruh bangsa Mesir itu. Dan yang sangat menarik di plague selanjutnya, yang sangat terkenal, the plague of darkness, ya, yang diwakili oleh Ra, yang dipercaya sebagai big boss dari dewa-dewanya Mesir, yang sangat kuat katanya, the most powerful deity di dalam Egyptian mythology, ya, si Ra nggak bisa ngapa-ngapain juga. Bayangkan bumi, matahari yang di luar, Tuhan bisa bikin gelap. Katanya doi penguasa matahari, 3 hari 3 malam gelap, nggak bisa ngeliat apa-apaan di dalam Mesir itu sendiri. The Son of God, the Sun God katanya, gak bisa ngapa-ngapain, brothers sisters. Dan yang terakhir, wah ini sebenarnya the death of the firstborn, yang terakhir, kematian dari anak sulung, ya, mewakili anak dari Ra sendiri yang dipercaya sebagai titisan, katanya, titisan dewa Ra yang bisa berjalan, mungkin sama kayak Yesus gitu, ya. Di dalam kepercayaan bangsa Mesir inilah yang menjadi Firaun, raja dari Mesir itu. Mereka dipercaya adalah reinkarnasi dan juga titisan dari dewa matahari yang sangat powerful. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga si dewanya, anaknya dewa ini. Atau enggak dia hanya Firaun juga udah merasa kayak Tuhan gitu, ya. Dan apa yang terjadi bahkan di dewa kematiannya bangsa Mesir sendiri yang sangat terkenal, yang namanya Osiris, Anubis, ya, yang mukanya kayak jackal. Anubis sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka semua kalah. Saya juga pas waktu melihat ini, saya juga ingin mengajak kita bahwa kadang hati kita pun bisa seperti Firaun juga. Gitu, ya. Pas waktu disuruh tobat sama Tuhan, hari ini mau tobat, ya, habis itu hari ini mau kasih lepas. Oke, bangsa Israel, Musa bawa bangsa lu keluar. Berapa hari kemudian berubah lagi. Enggak gitu, curang. Kadang-kadang hati kita juga pun dari kejadian 10 plagues ini, ada beberapa dimensi yang saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dari Tuhannya, dari Firaunnya sendiri, bangsa Israel, dan bahkan nabinya. Kita juga bisa belajar bersama-sama bagaimana cerita ini melihat hati kita sebagai seorang manusia yang kadang-kadang kita pun bisa seperti Firaun. Kita cuma janji-janjiin Tuhan aja. Ya Tuhan, gue mau bertobat, saya mau bertobat Tuhan.
Pas udah keadaannya oke, kambuh lagi. Gak mau lagi, gitu ya. Ini jadi luar biasa banget cerita dari Ten Plagues ini. Bukan masalah hanya sekedar Tuhan memberikan tulah. Tapi juga kita bisa melihat the sovereignty of God mengontrol alam. Bahkan mengontrol manusia. Dan bahkan mengontrol hikmat. Ya, kalau kita percaya, bangsa Mesir percaya bahwa dewa-dewanya itu memiliki kekuatan mengontrol alam dengan hikmatnya mereka. Di mata Tuhan, kejadian ini tidak ada apa-apa. Tuhan lebih dari semuanya itu, saudara-saudari. Hari ini pas waktu kita melihat bagaimana Tuhan bisa mengubahkan hal itu, mengalahkan. Hari ini pun sebenarnya kita pun, saya hari ini pun harus bisa melihat bahwa Tuhan bisa mengalahkan semuanya. Mulai berasal dari pikiran kita dulu. Dari pikiran kita dulu. Kalau lagu terakhir yang dibilang Allah sanggup gitu ya. Kalau kita melihat semua pergumulan kita, ada perasaan atau pemikiran, aduh kayaknya gak bisa. Itu berarti itu lagu udah gak benar. Udah gak sanggup berarti Tuhan. Ya kalau misalnya Tuhan kita bisa mengalahkan setiap pergumulan Anda, kelemahan kita semua, maka harusnya yang terjadi dari sini adalah perubahan pikiran kita atau yang disebut metanoia itu akan membuat kita semakin excited dengan Tuhan. Ya, Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is good, pleasing, perfect will." Saya sangat suka konteks bagaimana Paulus menginterpretasikan worship di dalam kalimat ini. Ya, dikatakan, "Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." This is the true and proper worship. Worship itu brothers sisters. Ya, dan salah satu yang mengikuti di hari itu adalah mulai dari pembaruan budi kita. Dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya ambil contoh misalnya, waktu di Keluaran tadi Tuhan ingin untuk bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Nah ini yang sangat menarik, kata ibadah itu kalau di zaman kita, waktu saya bertumbuh menjadi seorang anak, ya karena keluarga saya sudah Kristen, orang tua saya bilang, ayo ibadah ya, hari apa? Kalau orang Kristen, Minggu, betul ya? Tapi pas waktu kita lihat, apakah betul Tuhan ingin kita hanya beribadah hari Minggu? Tapi stigma itu menjadi sebuah perspektif dan cara pandang kita kalau hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Gitu ya. Dan bahkan gereja yang menjadi gedung itu menjadi Tuhan, katanya tempat Tuhan dwelling, tinggal di dalam rumah. Jadi pertanyaannya apa gunanya Yesus mati? Yesus mati untuk bisa menghancurkan bait Allah kebelah dua di mana Tuhan sudah tidak bersemayam di dalam gedung-gedung. Harusnya brothers sisters, pas waktu kita punya pemikiran worship yang benar, dimulai dari cara pandang kita tentang sovereignty Tuhan yang benar juga. Karena Tuhan ingin kita bukan untuk beribadah kepada Dia hari Minggu doang. Sehingga hari ini kalau misalnya di dalam umat Kristen, wah kalau hari Minggu, kita mau datang ke Tuhan. Hari Minggu, kita mau datang ke Tuhan. Jadi kita harus kasih yang terbaik, pakai baju yang terbaik juga. Pakai semua yang terbaik, siapin hati. Kalau tiap hari, kita kayak gitu juga kah? Brothers sisters, itukah worship yang kita punya? Hanya hari Minggu, excited banget mau ketemuan ya sama brothers sisters dan juga jemaat. Makanya hari Minggu itu, yang ditekankan hari Minggu gitu ya. Dan juga yang sangat menarik di zaman sekarang kalau misalnya kita lihat, kalau kita dengar kata worship, GKD ini dulu worshipnya kurang bagus. Nah, interpretasinya apa tuh worshipnya? Lagu-lagunya, gitu ya lagu-lagunya. Enggak cuma lagu-lagu doang brothers and sisters. Ya tapi kalau misalnya orang jam sini, iya lu worshipnya harus bagus tuh, harus ekspresif gitu ya. Hanya di waktu kita bernyanyi doang. No, it's not about that.
Ya, karena kalau misalnya kata worship itu kita gunakan tidak pada tempatnya, itu tidak akan berkenan juga buat Tuhan. Karena akhirnya kalau misalnya saya seorang musisi, karena kebetulan saya juga seorang musisi, ya pas waktu, oke, worshipnya harus dibenerin, dibagusin. Jadi saya akan berlatih lebih banyak. Lebih excited karena itu kebetulan passion saya, suka nyanyi, hobi. Ya, segala sesuatu yang saya jadikan hobi itu, wah itu mau disuruh enak. Gitu ya. Nah tapi pas waktu worship yang benar itu dari pemikiran kita, kalau baca Bible se-excited saya nyanyi enggak? Enggak salah untuk kita bisa bernyanyi, menikmati pujian itu, enggak salah. Tapi kalau kita punya perspektif yang benar dulu, renewing of our mind. Ya, karena kenapa brothers sisters? Kalau kita nggak punya pandangan yang benar, Tuhan melihat kita mungkin berbeda. Ya, Yesus berkata di Matius 6, ayat 25 dan 31, Tuhan Yesus bilang gini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Wow. Dia sangat menarik sekali, di translasi bahasa Inggris ya di ayat 31-nya dia bilang, do not worry, saying what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Ya, jangan khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, minum dan pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini yang sangat menarik di dalam kalimat ini, Tuhan Yesus berkata kita jangan khawatir sama hidup kita. Jangan khawatir. Ya, tapi hari ini kalau kita bicara dengan orang-orang Kristen, bahkan di banyak teori-teori kekristenan, zaman sekarang kekhawatiran itu dibilang oke kok. Manusiawi. Enggak. Kalau Tuhan bilang jangan, berarti itu maksudnya jangan sampai kita khawatir. Pandangan Tuhan kita lihat sama-sama gitu ya. For the pagans, ya orang yang pagan, orang yang menyembah banyak dewa, cari beginian sehingga menelurkan, menghasilkan pemikiran yang namanya kekhawatiran. Dan apa pandangan Tuhan saudara-saudari ketika Anda dan saya khawatir? Kita ini pagans. Pagans. Tuhan bilang jangan khawatir sama hidup. Ya, semua yang dikalahkan Tuhan dari 10 plagues itu mewakili hikmat-hikmat dunia, hidup. Ya bahkan yang zaman sekarang sangat menarik ya. Semuanya bisa dikhawatirin, mau makan, minum, pakaian aja kita bisa khawatir gitu. Ya zaman sekarang kalau misalnya di kota besar gitu ya ada istilah OOTD. Ada yang tahu OOTD? Outfit of the day. Gitu ya. Orang hari ini mau keluar rumah aja atau enggak bahkan diem di rumah pun, oh harus ada outfit of the day nih. Bisa berjam-jam, khawatir. Aduh ntar orang bilang apa ya kalau gue pakai ini. Oh kemarin gue udah pakai baju ini. Jadi kekhawatiran. Ini yang sangat menarik, makan aja. Ya, karena saya dulu bekerja di korporasi gitu ya. Kalau udah jam 12 siang, kadang-kadang kita ngumpul sama teman-teman sejawat gitu. Kita makan apa nih? Udah khawatir. Bingung, mau makan aja bingung. Khawatir, makan apa ya? Aduh kalau makan yang agak di pinggir jalan gitu, amigos agak minggir got sedikit kayaknya kurang oke deh. Itu kan, itu aja jadi kekhawatiran, gengsi. Gitu kan, ada gengsi kita di sana. Ya, Yesus bilang, kalau kita kayak gitu, kita ini pagans. Pagans. Kalau kita khawatir, karena hidup kita, Tuhan bilang kalau Anda mau ikut saya, ikut Tuhan, gak perlu khawatir, nikmatin aja apa yang Tuhan bilang. Ketika kita membayangkan the sovereignty of God, mulai dari pikiran kita untuk itu. Kita akan mengalahkan hidup makan. Karena the power of God mengalahkan itu semua. Amen brothers sisters. Ya Tuhan kita sangat luar biasa. Jangan sampai kita dibilang orang pagan. Orang pagan. Perspektifnya Tuhan yang harus it matters for us. Perspektifnya Tuhan, cara Tuhan memandang. Mungkin kalau untuk saudara-saudari Bapak Ibu yang memiliki anak sebagai orang tua. Bayangkan kalau misalnya anak kita bilang, "Ma, Pa, kita makan apa hari ini?" How do you feel parents? Ketika anak Anda yang masih kecil, ya,
yang kalian tahu sebagai orang tua namanya makanan, udah pasti kalian provide. But that's how God's will ketika kita khawatir. Kita ngomong sama Bapak kita yang di surga katanya yang begitu powerful, mau kasih makan kita aja gak bisa. Inilah saudara-saudari yang terkasih, worship yang Tuhan mau dimulai dari sini. Saya suka salah satu quotes dari John Piper, ada salah seorang pendeta. Ya, dikatakan, the presence of hope in the invisible sovereignty of God drives out fear. Ya, keberadaan harapan dalam kekuasaan Tuhan yang tak terkalahkan menghilangkan rasa takut. The sovereignty of God membuat kita secure, excited bahkan mengikuti dan percaya kepada Tuhan kita. Dan itu adalah first step of worshiping God. Hari ini saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, who did you worship today? Siapa yang Anda sembah? Siapa yang Anda sembah hari ini melalui pikiran Anda? Every day. Who? Is that, apakah itu diri Anda? Apakah itu anak-anak Anda mungkin? Apakah itu pekerjaan Anda? Apakah itu hobi Anda yang Anda lebih suka? Tidak salah untuk kita bisa menikmati itu semua, punya hubungan yang dekat dengan satu sama lain, dengan anak. Tetapi Tuhan nomor satu, prioritas. Prioritas bukan berarti semua 24 jam itu sama Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan balance, ya, karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan balance. Finding balance in life is impossible. Tapi kita bersyukur dengan Tuhan, Tuhan minta dia diprioritasin. That's balance buat Tuhan. Tuhan nomor satu, bukan 50 secular life, 50 spiritual life. No, Tuhan number one. Alright, kalau misalnya kita mau mencari balance, iya hidup itu harus balance bro. Saya mau tanya kepada kita, betulkah kita bisa membagi 50% dalam 24 jam, dimensi waktu, jam, detik, hari, bisakah? Enggak bisa, pasti enggak bisa. Oleh sebab itu kita sangat bersyukur diberikan Tuhan cara berpikir. Seperti Yesus mengubah waktu Tuhan katakan, kasihi dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan di perjanjian lama. Dan Yesus datang mengganti kekuatan menjadi akal budinya. Segenap hati, kekuatan, dan akal budi kita. Cara kita berpikir, cara kita memandang. Salah satunya the sovereign of God. Untuk kita bisa worship dia. Dari hal tersebut saudara-saudara yang terkasih yang saya percaya. Ketika kita bisa mengerti the sovereign of God untuk kita bisa worship Tuhan. Ya, selanjutnya yang Tuhan minta adalah waktu mulai dari sini. Kita berubah untuk bisa proclaim. That's the action. Di Keluaran 9 ayat 16. But I have raised you up for this very purpose. That I might show you my power. And that my name might be proclaimed in all the earth. Wow. Translasinya agak sedikit berbeda dikit ya menurut saya. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Wow, proclaim ya menurut saya kalau kita memproklaim seperti bapak-bapak kemerdekaan yang dilakukan oleh Soekarno dan Hatta, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. That's the spirit, brothers and sisters. Proclaim. Ya, ini juga yang sangat menarik saudara-saudari yang terkasih. Ya, di Keluaran 10 ayat 1 dan 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pemimpin pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Wow. Ini yang gak terjadi, brothers and sisters. Bangsa Mesir tidak menceritakan. Setelah mereka keluar pun nanti akan dilanjutkan oleh pendeta yang akan berkhotbah. Mereka tidak menceritakan. Tidak menceritakan, brothers and sisters. Tidak menceritakan, tidak proklaim. Bahkan hari ini di kekristenan, kalau kita lihat pengajaran Yesus 2000 tahun yang lalu, hanya satu pengajaran, the only Jesus. The only Jesus. Hari ini ada berapa banyak pengajaran, saudara-saudari? Kenapa? Salah satunya karena mereka tidak proklaim. Tidak proklaim, tidak menceritakan bagaimana Tuhan yang luar biasa itu.
Yesus juga di dalam Matius 10 ayat 7, as you go, proclaim this message. The kingdom of heaven has come near. Ya, beritakan. 2 Timotius 2 ayat 3, Paulus mengatakan pada Timotius, preach the word, be prepared in season and out of season. Wow. Siap sedialah baik tidak baik waktunya. Saudara-saudara, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Hari ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Enggak, not even preach, not even proclaim. Cuman ceritain aja enggak. Ceritain aja enggak. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu begitu hebat dengan sovereignty-nya dia. Enggak diceritain. Paulus sangat menarik. Waktu dia mulai penginjilan dia di Athena. Dia bilang Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Akulah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang aja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Waktu Paulus di Athena, kita semua tahu bahwa orang Athena, Yunani, memiliki dewa-dewanya mereka juga. Tapi kalau misalnya dulu di bangsa Mesir ada, top 34. Kalau di dalam Greek mythology, only 3. Romans juga sama. Ya, di banyak kebudayaan, ya banyak, even Hindu juga punya 3 dewanya mereka. Sama. Ya, waktu Paulus bilang, yang aku akan preach kepada kalian adalah Tuhan atas langit dan bumi. Wah, gimana dia encounter dewa langitnya mereka. Zeus, the sky god. Dan 2 adiknya, ya, langit dan bumi. Penguasa bawah tanah, the underworld, sama sea. Paulus mengencounter, nih Tuhan yang gue ciptain ini, dia menciptakan semuanya. Cuman 1 doang. Gak perlu tuh capek-capek, istilahnya tuh gak perlu tuh capek-capek gitu ya. Ini juga sangat menarik kalau misalnya kita baca di Kisah Rasul 17 ini juga. Paulus waktu di Athena juga dia bertemu dengan orang-orang dari golongan Epikuros dan Stoa. Ya, di Bible dikatakan Stoa. Zaman sekarang kita tahu Stoa lagi beken. Ya, lagi beken. Itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau sampai Tuhan memunculkan nama pengajaran tersebut, itu adalah bahaya laten kalau misalnya kita hari ini, karena filsafat-filsafat juga bisa mempengaruhi cara kita memandang Tuhan. Ya, Stoik yang sangat menarik, we don't need to expect one another. Salah satunya, ya supaya tidak kecewa. Karena menurut Stoik, kekecewaan itu, disappointment itu karena expectation. Salah satu poinnya dia. Sehingga ya udah kita embrace. In a sense, oke. Tapi kita tahu itu bukan pengajaran. Kita harus expect satu sama lain menjadi serupa dengan Yesus. Jadi hari ini kalau misalnya kita, ya inilah yang diceritakan Paulus. Paulus cuma ceritain. Dia gak ngarang-ngarang. Dia gak bilang, Tuhan lu tuh gak ada apa-apanya. Enggak. Dia cuma bilang, Tuhan yang saya akan ceritakan, dia pencipta langit dan bumi. Gitu. Sama seperti hari ini kita menceritakan apa yang kita sudah berubah ketika kita mengaku mengenal si Yesus. Jadi saudara-saudari hari ini kalau misalnya Anda dan saya dalam hidup kita 24 jam, kita tidak menceritakan tentang Tuhan. Mungkin kita menyembah Tuhan yang salah. Mungkin kita menyembah Yesus yang berbeda. Mungkin kita sebenarnya tidak pede sama Tuhan kita, saudara-saudari. Karena tidak ada yang kita ceritakan. Kalau kita ceritakan, saya ambil contoh. Waktu saya membaca firman Tuhan setiap hari.
ada hal yang saya bisa ceritakan. Bahkan ayatnya aja saya bisa ceritakan. Gitu loh. Enggak cuman perubahan hidup saya, ayatnya pun kalau saya lihat, wih gila Tuhan keren banget ya. Sama kayak apa yang kita lihat dari Ten Plagues ini kan seru banget, gila Tuhan gua. Wow, semua kekalahan, kelemahan manusia yang diwakili oleh dewa-dewi tersebut dikalahkan. Sama hari ini ketika saya melihat diri saya, kalau saya percaya sama Tuhan, I love my God. Ada setiap hari yang saya akan lakukan dan ceritakan tentang dia. And it's so amazing, brothers sisters. So amazing. Ya, dan bahkan yang sangat menarik hari ini juga, di Keluaran 12, 7 ayat 15 yang kita tahu bagaimana cerita dari pesan Paskah yang pertama. Kalau dulu saya karena waktu awal-awal jadi murid tuh karena belum familiar dengan perjanjian lama, saya nggak tahu Paskah tuh ternyata udah dari perjanjian lama, dari kejadian ini, keluaran ini, ya. Tuhan minta bangsa Israel sebelum tulah terakhir yang diberikan kepada Mesir untuk bisa menorehkan darah domba di dalam rumahnya. Ya, sehingga si malaikat pencabut nyawa tersebut akan pass over rumahnya orang Israel tersebut. Sama analogi dari sini ya, seperti yang nanti kita akan bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Ya, Tuhan katakan di ayat 1 Korintus 11, 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia manggil cawan sesudah makannya lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, ayat terakhirnya, sebab setiap kali saudara-saudari memakan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bahasa Inggrisnya dikatakan we proclaim. Jadi kalau setiap kali kita mengenang kematian Yesus, bukan cuma bersyukur doang, terima kasih Tuhan atas pengorbanan Engkau. Amen. Gak salah. Tapi make sure kita pun waktu kita berdoa mengambil perjamuan kudus itu, siapa yang akan saya bagikan kabar baik ini? Itu seharusnya harus terjadi. Bukan sedih-sedih. Ya, lagu pertama yang dinyanyikan oleh Song Ministry, 10,000 Angel, di bait keempat, tadi yang tidak dinyanyikan, itu bunyinya seperti bukan tangis pengasihan yang diharapkan oleh Tuhan doang. Nggak salah ya. Kita mau menangis ketika kita bersyukur melihat Tuhan udah mati buat kita, disiksa begitu rupa. Tapi pertanyaannya apa yang kita lakukan? Bukan cuman dalam dimensi sini doang. Tuhan thank you. Habis itu kita ngapa-ngapain juga. 1 Korintus 1 ayat 17 dikatakan sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi logikanya saudara-saudari setiap Anda dan saya in remembrance of the death of Christ on the cross. Preach, proclaim, share. Gitu. Kenapa hari ini kekristenan bisa sampai sini? Begitu banyak dogma, gak seluruh dunia juga terinjili. Kenapa? Karena orang tidak memperkatakan, not even share, not even proclaim, brothers and sisters. Dan bahkan kita pun takut. Takut. Aduh, ngapain sih sharing-sharing? Ngapain sih kirim-kirim ayat-ayat? Kalau hubungan kita sama Tuhan mah hubungan kita sama Tuhan doang. Begitukah cara pikir kita? Biarlah hubungan saya sama Tuhan ini matters. Supaya dalam. Katanya dalam. Saya banyak bertemu orang yang bilang, wah kesannya ya, maaf ya. Kesannya dalam sama firman. Have a lot of knowledge yang katanya dalam, hubungan saya jadi dalam sama Tuhan. But you not even share and preach the gospel. Gak berani, takut. Gak enak bro, kita kan orang minoritas. Aduh agak aneh ya kalau misalnya di Jakarta, di Indonesia. Itu kah? Aduh kayaknya self-righteous banget ya kalau gue sharing-sharing. Gue juga bukan pendeta. Itukah cara pandang kita saudara-saudari.
apa yang kita lakukan dengan perjamuan kudus dan juga penyalipan Yesus. Ya saya ingat berapa tahun lalu Pendeta Frankie ada bahas ayat ini. Harusnya ketika Anda mengenang kematian Tuhan, itu harusnya apa? Excited, sukacita. Hari Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Ya, jangan kita berkabung. Berkabung gitu ya, nuansanya berkabung pakai baju hitam-hitam. Gitu. Ya, ini sangat menarik banget, Jumat Agung jadi fenomena yang sangat menarik. Nowadays, orang tuh jadi in order buat kita bisa berpartisipasi dalam kematian Yesus, kita pun berkabung. Kita sedih, tapi tobat kagak gitu kan. Ngomong aja kagak, gak berani. Baca Alkitab pun mungkin bergumul banget. Cuman baca Alkitab aja bergumul untuk kita bisa berhubungan sama Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita gak akan bisa get it, the true meaning of relationship dengan istri dan anak dan siapapun. Kalau kita mengaku diri kita murid Yesus, untuk kita berhubungan sama Tuhan kita aja, kita sulit. Untuk memaintain hubungan kita, saya ambil contoh dengan istri yang hidup dengan kita setiap hari. Kalau nggak gara-gara Tuhan, hari ini mungkin saya udah kelar. Ya saya bersyukur, karena kenapa? Waktu saya submit sama Tuhan, memperkatakan firman-Nya senantiasa kepada istri, ya kan enak kan? Kalau misalnya kita dapat pasangan yang tunduk sama firman. Jangan cuma tunduk sama Tuhan tapi sama firman kagak. Takut Tuhan tapi takut firman kagak. Jadi kan enak kalau misalnya kita sama-sama takut Tuhan, takut firman, pas waktu istri atau suami lagi aneh-aneh, bukain firman. Gitu kan, dia mau ini firman. Gitu, enak kan? Gitu, makanya make sure buat singles, ya, buat yang belum punya pasangan, cari yang takut firman. Jangan cuma takut Tuhan doang, dunia juga kekristenan bilang, wah takut Tuhan, takut, baca Alkitab, enggak, gitu kan. Jadi pastikan kita mencari pasangan atau bahkan kita berkumpul, berfellowship dengan orang-orang yang takut firman. Karena firman itu juga diperkatakan kepada satu sama lain. Hari ini sangat bersyukur saya sebagai murid Yesus 25 tahun punya jemaat, punya satu tubuh yang kita bisa memperkatakan firman setiap hari. Bukan cuma untuk orang yang di luar dari komunitas kita. Tapi untuk kita satu sama lain pun saya sangat bersyukur. Yang membuat saya bisa bertahan hari ini ya karena kita bisa punya satu komunitas. Ya, waktu Yesus bilang cari dahulu kerajaan Allah. Gimana caranya untuk kita gak khawatir? Cari kerajaan Allah melalui firman-Nya. Sesimpel itu dan kebenarannya. Artinya apa? Kita cari orang-orang, komunitas yang mau menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Belum sempurna, tapi kita tahu kita mau sama-sama mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita. Ini yang sangat menarik waktu kita bisa mengerti sovereignty God. Kita memperkatakan, memproklaim Injil itu sendiri. Ya, saya bikin analogi sedikit ya di Old Testament dan New Testament. Ya kalau dulu di darah domba yang melambangkan bagaimana Tuhan Passover, ya kalau di zaman kita darah Yesus, ya di zaman itu ada istilah namanya hari roti tak beragi. Ya kita juga tahu waktu kita memecahkan roti, mengambil komuni, ya roti yang kita makan itu adalah roti tak beragi juga. Ya Paskah, komuni, ya dua-duanya sama. At the end of the day, Tuhan minta kepada bangsa Israel untuk bisa menceritakan. Dan sama, setiap kali Anda dan saya, bukan cuma memakan roti dan anggur, tapi setiap kali kita memikirkan tentang kematian Yesus dimanapun Anda berada, bukan masalah roti dan anggur ya, tidak ada roti dan anggurnya pun gak apa-apa. Yang penting kita bisa mengetahui esensi dari roti dan anggur sendiri adalah untuk bisa menghargai kematian Tuhan Yesus dengan kita proclaim, brothers and sisters. Sama, the foreshadow dari Old Testament, sama. Tuhan kita tidak pernah berubah. Satu quote lagi dari John Piper dikatakan, the gospel is the good news that the everlasting and the ever increasing joy, of the never boring, ever satisfying Christ is ours freely and eternally by faith in the sing, forgiving death and hope
life-giving resurrection of Jesus Christ. Saudara-saudari, Injil adalah kabar baik bahwa kita dapat mengalami sukacita yang kekal dan semakin besar di dalam Kristus, yang tidak pernah membosankan dan selalu memuaskan melalui iman kepada kematian dan pengharapan dalam kebangkitannya. 25 tahun saya menjadi murid, seperti yang saya tadi share, wow, what a joy to have menjadi seorang pengikut Yesus. Terlepas hari ini saya menjadi pendeta atau tidak, 25 tahun yang lalu ketika saya diajarkan yang namanya doktrin, yang namanya doktrin gereja, yang namanya pengajaran gereja, buktinya adalah ini. Ya, perasaan yang Tuhan Yesus minta kita untuk dihasilkan. Produce the fruit of the Spirit, ya, the fruit of repentance, and the fruit of soul. Saya gak pernah boring, 25 tahun jadi hidup menurut Yesus. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita boring itu namanya kita tidak tahu sebenarnya identitas saya dan Anda sebagai pengikut Yesus itu kayak gimana. Tidak pernah boring, brothers and sisters. Di dalam Alkitab juga gak ada, kata boring itu tuh jahat. Kalau Anda boring, aduh udah gak tahu lagi nih mau lakuin apa. Itu kan gitu. Karena kita tidak tahu mau lakuin apa lagi. We are stuck. Sehingga kita, atau enggak memang kita males. Gitu kan. Atau kita males. Nah tapi hari ini saudara-saudari saya ingin mengajak kita semua. Ketika kita melihat the sovereignty of God. Let's worship in the proper manner. Dari pikiran kita dulu, cara kita memandang Tuhannya seperti apa. Setelah kita bisa memandang itu, wow. Setiap hari kita akan penuh dengan satisfy banget. Hanya untuk bisa mengerti, gila Tuhan saya itu, what a sovereignty God itu, wow, kedaulatan Tuhan itu membuat saya secure, membuat saya excited. And there's a true joy di dalam hidup saya. Dan kita bagikan kepada anak cucu kita. Saat ini brothers and sisters, kita akan melakukan perjamuan kudus yang